untuk meneguhkan sebenarnya. Meneguhkan apa yang sudah ada di gereja kita, bukan untuk menggantikan. Lalu kalau kita bicara mengenai mengenai Pentakosta, saudara, gereja Pentakosta itu kan luas sekali ya. Gereja Pentakosta itu luas sekali, jadi tidak hanya GBI. Ya walaupun Paniko itu sudah tokoh Pentakosta yang sudah mendunia, saudara, tentu saja. Tapi GBI tentu saja hanya salah satu dari gereja Pentakosta. Sehingga nanti saudara mungkin akan menemukan ada bagian-bagian gereja Pentakosta lain selain GBI yang mungkin sudah mulai merumuskan secara detail, lebih detail tentang perjamuan kudus ini ya. Tapi saya hanya spesifik berbicara mengenai GBI. Nah, kenapa saya menuliskan artikel ini, saudara? Latar belakangnya yang pertama adalah karena teologi perjamuan kudus itu kurang mendapat perhatian dalam gereja Pentakosta. Saya mengutip dari Wolfgang von Die. Wolfgang von Die ini seorang teolog Pentakosta yang terkenal. Ia mengatakan, admittedly, the Lord's Supper occupies no central place in Pentecostal ecclesiology to this date. The main reason for this neglect is an underdeveloped Eucharistic theology among many Pentecostals, dan seterusnya. Jadi mengatakan memang harus diakui bahwa perjamuan kudus memang kurang mendapatkan tempat sentral di dalam doktrin gereja Pentakosta ya. Dan juga ada seorang bernama Marius Kochol, dia tuh menulis review, saudara, ya artikel review tentang final report of the International Roman Catholic Pentecostal Dialogue. Jadi tahun 70-an, saudara, tahun 70-an sampai sekitar 2000-an itu pernah ada dialog antara gereja Katolik Roma dengan kaum Pentakosta, membicarakan banyak sekali isu, saudara, banyak sekali isu. Salah satunya adalah mengenai perjamuan kudus. Dan Marius Kochol ini menuliskan salah satu di pernyataan di artikelnya, itu mengatakan bahwa memang perjamuan kudus kurang mendapatkan tempat ya sentral di dalam gereja Pentakosta. Lalu yang kedua tentang pengajaran. Jadi saudara, selain dokumen-dokumen gereja yang kita lihat di dalam GBI, saudara, saya sebagai anggota, saya pengerja dari GBI sendiri sudah 20 tahun, saudara. Saya sudah melayani di GBI di bawah Paniko di Rayon 3 sudah 20 tahun. Dan saya belum mendapatkan, selain di KOM, saudara, selain di KOM ya, kelas kehidupan orientasi melayani, saya belum mendapatkan penjelasan ya, entah seminar, kelas khusus, ataupun di khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta yang khotbah, itu mengenai pengajaran tentang perjamuan kudus, penjelasan makna teologisnya, bagaimana maknanya, bagaimana ayat Alkitabnya dan sebagainya. Ya, itu saya sebagai anggota GBI pun sendiri merasakan hal tersebut. Ya, jadi belum disosialisasikan, belum diajarkan dengan begitu dengan sangat banyak ya bagi jemaat. Dan yang ketiga, saudara, gereja kita itu sangat mengedepankan Roh Kudus. Amin ya. Roh Kudus sangat dilibatkan, saudara, dalam segala aspek kehidupan kita, khususnya tentang ibadah. Saudara yang melayani Tuhan ya di gereja, itu kan coba dari awal ya, dari awal nih, dari sejak awal ibadah kita dua persiapan, kita sangat meminta Roh Kudus ya kan, untuk mengurapi kita, untuk melawat umatnya ya, bekerja dari awal sampai akhir di dalam ibadah tersebut, mengurapi kita dengan kuasa sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan kuasa. Lalu di tengah ibadah juga kita sangat melibatkan Roh Kudus, kita berbahasa roh, juga mengalir penyembahannya, saudara, bersama Roh Kudus. Bahkan sampai akhir di doa berkat pun kita masih mendengar persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ya, di doa berkat. Jadi saudara, Roh Kudus itu sangat dilibatkan dari awal sampai akhir ibadah ya. Tapi saudara, kita coba refleksikan ya, saudara, kurang sekali peran Roh Kudus kita libatkan di dalam perjamuan kudus, saudara, kurang sekali. Dan juga pemahaman mengenai perjamuan kudus itu dari beberapa ahli yang saya baca, saudara, memang mengatakan lebih dominan mengikuti Zwingli, yaitu anamnesis. Zwingli itu seorang reformer ya, seorang reformator abad 15, abad 16. Anamnesis itu artinya ini, saudara, memorial. Jadi perjamuan kudus, ketika kita mengadakan perjamuan kudus itu menjadi memorial saja, saudara. Memperingati kematian Kristus, ya, memperingati kematian Kristus. Tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur itu hanya untuk memperingati kematian Kristus. Saudara, kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi ini saya coba gambarkan sedikit praktik perjamuan kudus di gereja ya secara umum ya, saudara, di gereja GB secara umum. Itu pertama, perjamuan dibagikan oleh pelayan ya, dan masing-masing jemaat ambil, lalu gembala itu mengajak introspeksi diri dan minta pengampunan Tuhan jika ada dosa yang
sembunyikan atau dosa yang dihidupi, saudara ya, baik sengaja maupun yang tidak disengaja, kita minta ampun supaya kita boleh layak menerima perjamuan itu. Lalu gembala membacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 ya, pada malam Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan sebagainya, dibacakan lalu kita makan. Nah, setelah saudara kita makan dan minum perjamuan itu, cukup sering juga pendeta itu mengutip 1 Petrus 2 ayat 24 ya kan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lalu kita menyanyikan ucapan syukur ya. Terima kasih Yesus pada umumnya lagunya yang kita nyanyikan. Itu secara umum gambaran yang kita lakukan di dalam praktik perjamuan kudus. Nah, apa yang menjadi pandangan Calvin, saudara? Apa yang menjadi pandangan Calvin? Calvin itu sebenarnya menengahi perdebatan antara Luther dengan Zwingli. Saudara tahu ya, di kelas-kelas mungkin sudah pernah dipelajarin juga, Martin Luther dan Zwingli adalah reformator. Ya, Bapak reformator bisa dibilang generasi pertama dari reformasi. Luther dari Jerman, Zwingli dari Swiss. Nah, Luther itu mengatakan seperti ini. Pada waktu kita melaksanakan perjamuan kudus, Kristus itu benar-benar hadir, saudara. Makanya disebutnya real presence. Benar-benar hadir di antara roti dan anggur yang kita makan itu. Jadi, Kristus itu sebagai manusia, saudara percaya ya, Yesus itu kan waktu naik kan sebagai manusia. Yesus itu sekarang di sorga tidak berhenti jadi manusia, saudara ya. Dia tetap dalam keadaannya manusia, 100% manusia, 100% Allah, dan dalam keadaan manusia. Nah, Kristus itu bisa hadir, saudara, di segala tempat, di segala gereja ketika gereja itu melaksanakan perjamuan kudus. Kristus hadir secara real, ada di antara roti dan anggur itu. Tetapi Zwingli, saudara, Zwingli, reformer dari Swiss, dia mengatakan enggak, kemanusiaan Kristus itu tidak bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang sama. Kristus tubuhnya itu tetap ada di sorga, tidak akan kemana-mana, tetap di sorga. Jadi ketika melaksanakan perjamuan kudus, kita hanya mengingat kematian Kristus yang ada di sorga. Itu perdebatan Luther dan Zwingli. Dan Calvin menengahi itu, saudara. Dan Calvin menengahi, ya ada benarnya Luther, ada benarnya juga Zwingli. Tapi Calvin mencoba menengahi dengan mengatakan, Zwingli betul bahwa Kristus itu tidak hadir di segala tempat. Kristus tubuh kemanusiaannya hanya ada di dalam sorga, tetap di sorga, tidak kemana-mana. Nah, bagaimana caranya Kristus itu bisa hadir ketika perjamuan kudus? Gitu. Nah, Calvin itu mengatakan, betul Luther, Kristus hadir. Kristus memang hadir ketika perjamuan kudus, tapi bukan secara real, hanya secara spiritual presence, melalui Roh Kudus. Jadi Kristus tetap di sorga, Roh Kudus hadir ketika kita melaksanakan perjamuan kudus di dalam gereja, saudara. Nah, Roh Kudus ini bekerja membuat roti dan anggur menjadi sarana penyatuan kita dengan Kristus, union with Christ, bukan sekedar simbol kosong. Jadi saudara yakin ya, kalau roti dan anggur itu nggak ada pekerjaan Roh Kudus, saudara. Roti dan anggur itu cuma roti dan anggur, nggak ada faedahnya sama sekali, nggak ada. Tapi karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita mempraktikkan itu, Roh Kuduslah yang menyatukan kita dengan Kristus yang ada di sorga, membawa berkat ya. Roh Kudus juga membawa semua berkat yang di dalam Kristus, benefit di dalam kematian Kristus bagi umatnya. Nah, itu ditulis dalam karya Calvin ya, di Institutes of Christian Religion, di buku keempat, nanti saudara bisa baca. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah membawa umat yang ada di dunia tetap, Kristus tetap di sorga, membawa ya dengan spiritual presence-nya, membawa umatnya menjadi satu dengan Kristus. Lalu selain peran Roh Kudus itu untuk menyatukan umat, Roh Kudus juga yang disoroti oleh Calvin itu adalah mengenai peran iman, Bapak Ibu. Mengenai peran iman. Jadi saudara, kita yakin ya, untuk melakukan perjamuan kudus itu kita pasti perlu iman. Ya, perlu iman kepada Kristus. Nanti ada perdebatan seperti yang saya bilang tadi, ada paido communion, apakah anak kecil itu boleh perjamuan kudus atau tidak. Ya, itu kita sampingkan perdebatan itu. Tapi semua gereja percaya bahwa sebelum seseorang itu boleh mengambil perjamuan kudus, dia harus punya iman dulu. Baik anak kecil ataupun orang yang dewasa, itu harus punya iman dulu kepada Kristus. Dan mereka harus dibaptis dulu. Sehingga iman itu menjadi dasar untuk kita boleh mengambil perjamuan kudus. Jadi Roh Kudus itu, dan Calvin bertanya, saudara, iman itu dari mana? Iman untuk percaya itu dari mana? Ya dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang melahirbarukan saudara, Bapak Ibu Saudara. Kita semua melahirbarukan sehingga kita punya iman kepada Kristus. Punya iman kepada kematian Kristus. Dan tidak hanya itu saja, tapi juga Roh Kudus melalui perjamuan kudus yang kita rayakan, yang kita lakukan tiap bulan, saudara. Itu Roh Kudus menumbuhkan iman kita melalui perjamuan kudus. Sarana iman itu, saudara, perjamuan kudus itu means of grace ya. Di dalam bahasa Inggrisnya bagi Calvin itu means of grace. Ya. Sarana iman. Jadi, sarana anugerah. Yang dimana dengan itu, saudara, dengan sarana itu, Roh Kudus itu menumbuhkan iman kita, saudara. Menumbuhkan iman kita.
Calvin mengatakan, the Spirit gives faith and then increases and nourishes that faith through the sacraments. In other words, faith is the proper and entire work of the Holy Spirit. Ya, jadi Roh Kudus, semua iman itu dari awal bagaimana kita memulai perjamuan kudus sampai nanti kita bertumbuh imannya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus lah yang memberikan iman dan menumbuhkan iman kita. Kalau di Reform tuh analoginya seperti ini, saudara ya. Ini cukup disoroti. Jadi perjamuan kudus itu seperti seorang bapa ya yang memberi makan kepada anaknya. Yang memberi makan kepada anaknya supaya anak itu bertumbuh, kenyang ya, bertumbuh, nourish gitu ya. Bertumbuh secara jasmani. Nah, analogi itu dipakai, saudara. Jadi perjamuan kudus itu seperti Bapa di sorga memberikan makan kepada kita, anak-anaknya. Dengan apa? Dengan tubuh dan darah Kristus yang adalah roti dan anggur itu. Supaya kita kenyang, supaya kita dipuaskan secara rohani, kita bisa bertumbuh di dalam iman. Jadi itu adalah gambaran perjamuan kudus. Bapa yang memberikan makan kepada umatnya. Jadi kontribusinya apa, saudara, bagi praktik kita ya? Nah, GBI tadi seperti saya bilang, GBI sangat menekankan pneumatologi. Jadi peran Roh Kudus itu sangat didepankan dan juga peran iman tentu saja dalam segala aspek kehidupan umat. Saudara, kita yakin bahwa sejak kita percaya Roh Kudus itu bekerja ya. Roh Kudus itu yang melahirbarukan kita. Roh Kudus yang membuat kita bisa percaya. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak mungkin bisa percaya kepada Kristus, nggak mungkin. Tapi ada pekerjaan Roh Kudus ya. Disampaikan firman, Roh Kudus bekerja dalam hati sehingga kita bisa menerima Kristus. Roh Kudus juga yang membaptis dengan Roh Kudus ya kan? Roh Kudus yang membaptis kita, memberikan karunia-karunia roh ya, menolong kita dalam pekerjaan misi dan sebagainya. Jadi Roh Kudus itu sangat sentral dalam kehidupan umat Gereja Betel Indonesia, saudara. Dan peran iman juga sama. Iman itu juga menjadi sentral. Iman itu kita percaya sama Kristus juga. Dengan iman kita beriman mujizat, ya kan? Kita iman kesembuhan. Kita beriman kepada Tuhan akan menyelamatkan jiwa-jiwa ya, penuaian terbesar dan terakhir. Kita sangat beriman. Jadi saudara, Roh Kudus dan iman itu udah jadi karakter kita banget deh. Ya, itu udah jadi darah daging kita deh dalam praktik kehidupan kekristenan kita. Tapi saudara, seperti yang saya bilang tadi, peran Roh Kudus itu kurang dilibatkan, kurang terasa di dalam praktik perjamuan Roh Kudus, dalam perjamuan kudus. Sehingga saudara, peran Roh Kudus dan iman berdasarkan pemikiran Calvin itu bisa ditingkatkan, saudara. Peran Roh Kudus dan iman mengenai penyatuan kita dengan Kristus itu dapat ditingkatkan. Ya. Misalnya dalam doa-doa kita ketika Bapak Ibu Saudara mengambil perjamuan kudus, saudara bisa berdoa di dalam hati, oh ya, ini sarana anugerah Tuhan supaya saya disatukan. Ya, Roh Kudus bekerja dalam hidup saya supaya saya disatukan kembali dengan Kristus. Ya, disatukan dengan Kristus dan saya boleh mengalami pertumbuhan iman. Ya, saudara. Dan ada juga pengajaran sistematis. Lewat pemikiran ini, saudara, semoga ada pengajaran yang sistematis yang lebih jelas mengenai makna teologis dari praktiknya. Sehingga umat dapat memaknai pekerjaan Roh Kudus dengan lebih signifikan di dalam pertumbuhan iman. Bukan hanya soal kesembuhan jasmani. Tadi saya di awal saudara sebutkan misalnya dokumen gereja ya. Itu ditulis saudara mengenai perjamuan kudus. Misalnya dalam buku Kom 100. Saudara mungkin sudah ada yang banyak mengikuti Kom 100 ya, Kom Pencari Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat bukunya tahun 2018 itu ada saudara tulisan mengenai perjamuan kudus. Tetapi itu hanya menjadi subbab, bukan bab utama. Itu menjadi hanya subbab dari salib Kristus, dari topik salib Kristus. Jadi perjamuan kudus bukan menjadi bab utama, gitu. Bukan jadi bab utama dari pembahasan mengenai peran Roh Kudus ini, saudara. Jadi bukan hanya kesembuhan jasmani, kita juga punya kepercayaan bahwa perjamuan kudus itu bisa membawa kesembuhan jasmani bagi kita ya, sembuhan atas sakit penyakit, saudara. Oke, kita yakin saudara ya perjamuan kudus itu bisa menyembuhkan kita secara jasmani, tapi tentu tidak hanya itu. Kita juga rindu melalui perjamuan kudus, Roh Kudus itu menyatukan kita dengan Kristus, menumbuhkan iman kita. Nah, saudara, saya juga menuliskan dalam artikel itu ada tantangan mungkin ya, tantangan. Dan karena ini sifatnya seperti proposal, jadi saya juga menyelipkan solusi. Jadi mungkin ada objection ketika Bapak Ibu nanti baca, mungkin ada keberatan ya, mungkin ada tantangan juga yang akan dipikirkan oleh pembaca. Yang pertama, saudara, Reform dan Pentakosta bertentangan dalam beberapa topik teologi. Nah, ini kan keberatannya ya, Reform sama Pentakosta itu jauh lah banyak berseberangannya.
Tentu saudara, dalam berbagai topik teologi ya mengenai baptisan Roh Kudus, mengenai keselamatan itu banyak sekali perbedaannya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, daripada hanya melihat perbedaannya saja, nggak apa-apa, ada perbedaan itu tetap dipertahankan. Kita bukan meleburkan jadi satu ya. Tapi kita bisa menemukan titik temu yang selama ini sesuai dengan Alkitab, saudara. Kita boleh pelajari dan adopsi. Selama pemikiran itu adalah sesuai dengan Alkitab, tidak bertentangan dengan Alkitab, kita bisa pelajari, saudara, dan kita bisa adopsi. Apalagi ini mengenai peran Roh Kudus yang menjadi sentral doktrin kita dan juga iman ya. Jadi kita bisa menemukan titik temu, saudara, yang sesuai dengan Alkitab dan kita bisa pelajari dan adopsi. Dan bukan hanya GBI mengambil aliran Pentakosta mengambil doktrin lain saja, tapi juga aliran lain bisa, saudara, belajar dari doktrin-doktrin gereja Pentakosta, tentu saja mengenai Roh Kudus, mengenai pekerjaan misi dan sebagainya. Kita bisa menemukan titik temu. Yang kedua, keberatannya mungkin adalah ada yang mengatakan praktik selama ini sudah mendarah daging ya, praktik memorial tadi ya, kurangnya peran Roh Kudus itu mungkin sudah mendarah daging sehingga susah untuk disampaikan kembali kepada jemaat dan sebagainya. Nah, solusinya, saudara, kita punya tim teologi yang luar biasa ya. Kita punya tim teologi, GBI itu punya tim teologi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, tim teologi itu bisa, saudara ya, duduk sama-sama mengkaji kembali praktik dari sejarah gereja. Ya, dari mulai abad awal-awal masa kekristenan, ya bapak-bapak gereja, abad pertengahan, masa reformasi dan sebagainya, dan bisa mungkin mulai merumuskan doktrin perjamuan dengan lebih sistematis dan boleh diajarkan kepada jemaat, saudara ya. Karena ini seperti yang saya bilang di awal, saya sebagai anggota gereja saya juga belum mendapatkan pengajaran yang sistematis mengenai perjamuan kudus, sehingga ini bisa dirumuskan dan juga bisa disampaikan kepada jemaat. Terakhir, saudara, kesimpulannya, pemikiran Calvin ini dapat memperkaya pemahaman dan praktik perjamuan GBI sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi gereja. Karena umat diajarkan untuk beriman, mengarahkan hati dan pikiran kepada pekerjaan Roh Kudus. Tidak hanya di bagian nyanyian, ya kita memuji menyembah Tuhan, berdoa, berbahasa roh, atau khotbah, peran Roh Kudus itu kita libatkan. Tetapi juga kita bisa libatkan di dalam sakramen perjamuan. Umat Allah diajak untuk mengangkat hati dan pikiran kepada Kristus yang berada di sorga, mengenang kematiannya. Calvin tidak menolak memorialisme tadi ya, saudara. Tetap kita tentu mengenang karena itu yang diajarkan Alkitab untuk mengenang kematian Kristus, tapi tidak hanya berhenti itu saja. Dan juga menikmati persekutuan bersama Kristus dan juga saudara-saudara seiman. Nah, itulah yang disampaikan oleh Calvin mengenai peran Roh Kudus dan juga peran iman di dalam praktik perjamuan kudus. Itu saja. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, saya serahkan kembali kepada Bu Romika. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak Daniel Winardi. Pembahasan yang luar biasa dan saya yakin dan percaya pastinya semua yang mendengarkan diberkati dan pastinya menyimak juga. Baik, saat ini kita memasuki sesi pertanyaan. Kira-kira adakah yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Baik, biasanya malu-malu nih Pak Daniel. Sebelum mungkin kepada peserta, mungkin saya mulai dulu ya Pak. Bicara masalah perjamuan kudus, nah Pak Raden nih. Pak Raden dulu atau saya nih? Saya dulu ya, Dari Pak. Bu dulu Oke. ya. Bicara perjamuan kudus ya, Pak. Tadi kan kita kita ketahui bersama lah ya, perjamuan kudus itu kita kita katakan itu adalah sakramen kudus gitu. Tapi pada kenyataannya makin kemari eh, ada aja personal yang menjadikan perjamuan kudus itu sebagai mungkin bahasa bahasa kasarnya jimat ya. Ketika sakit terus melakukan perjamuan kudus secara pribadi gitu. Nah, menurut Bapak sendiri kira-kira ketika perjamuan kudus itu dilakukan secara personal di rumah dan mungkin dengan tujuan supaya kesembuhan pribadi gitu. Apakah itu masih masuk ke dalam kategori sakramen kudus ataukah mungkin masuk ke dalam yang namanya penyimpangan praktik kekristenan? Terima kasih Pak Daniel. Ya, thank you Bu. Ini pertanyaan yang baik ya, saudara. Jadi apakah boleh perjamuan kudus itu dibawa pulang ya kan di rumah? Itu banyak sekali ya, banyak sekali dilakukan di gereja-gereja yang lain, saudara. Dan saya dari kecil itu sudah melihat praktik itu. Nah, sebenarnya simpelnya, saudara, yang pertama secara teologis dulu ya, secara teologis. Jadi kalau kita baca 1 Korintus 10, 1 Korintus 11, 1 Korintus 12 mengenai Paulus mengajarkan tentang perjamuan kudus, itu adalah konteksnya ya. Jadi sebenarnya ini,
Zaman dulu saudara di Kristen awal itu tidak ada sebenarnya namanya kayak seperti kita nih ya, kita dibagikan roti satu-satu gitu ya, yang kecil-kecil, anggur satu-satu, enggak. Jadi perjamuan pada waktu itu awal-awal Kristen ya benar-benar mereka perjamuan kumpul, makan saudara, makan bersama. Makanya di 1 Korintus itu Paulus itu mengecam praktik perjamuan yang dilaksanakan oleh jemaat Korintus karena mereka sangat mengundang perpecahan. Jadi ada yang datang duluan nih ya saudara ya. Kan perjamuan nih ya. Setelah ini ada perkumpulan perjamuan, mereka datang saudara. Nah, yang kaya-kaya saudara, yang kaya-kaya itu mereka makan duluan. Mereka makan duluan sehingga nanti pekerja-pekerja yang lebih kasar, yang kurang ekonominya saudara, mereka datangnya belakangan dan mereka mendapat sisa-sisanya saja ketika makan itu. Nah, itu yang dikejar Paulus. Di mana kesatuannya di situ? Kalau perjamuan itu kan sebenarnya harus ada kesatuan ya kan. Di dalam 1 Korintus 10 itu dikatakan bukankah kita ini berasal dari roti yang sama? Kristus itu sendiri roti yang sama yang dipecahkan bagi umat. Sehingga saudara, praktiknya itu harus dilakukan bersama-sama, harus dilakukan bersama-sama. Itu inti teologinya saudara, inti teologis utamanya diajarkan oleh Paulus. Perjamuan harus dilakukan bersama-sama, tidak boleh terpecah-pecah. Sehingga dari pertama itu saudara, melakukan perjamuan kudus pribadi di rumah itu sebenarnya tidak tepat. Ya, karena memang perjamuan kudus dimaksudkan untuk bersama-sama dilakukan secara komunal, untuk memperingati kematian Kristus, untuk memperingati kesatuan dengan Kristus, kesatuan dengan jemaat, dengan sesama. Itu intinya yang diajarkan dalam 1 Korintus 10, 11 dan juga 12. Sehingga bukan opsional ya untuk melakukan perjamuan kudus secara pribadi di rumah. Tapi kedua, saudara, ada pengecualian. Tentu saja ya, kita nggak bisa secara pastoral itu kan, saudara, ada masalah-masalah tertentu ya, case by case. Ada jemaat-jemaat yang sekarat. Ya betul ya Bu ya, ada yang sekarat di rumah sakit. Nah itu bagaimana? Nggak bisa, lumpuh misalnya, tidak bisa pergi ke gereja sama sekali. Keadaannya luar biasa parah. Nah itu tentu saja gembala harus datang ke jemaat itu memberikan pengertian ya, bahwa perjamuan ini bukan untuk menyembuhkan penyakit, bukan untuk dinikmati sendiri, tapi beri pengertian bahwa ini adalah case khusus di mana memang dia tidak bisa menikmati perjamuan bersama. Atau ya mungkin gembala dengan tim pekerja bisa melakukan perjamuan kudus bersama di rumah sakit atau di rumah orang tersebut, itu sangat-sangat dimungkinkan. Gitu. Nah, mengenai mistisnya ya, tadi Bu Romika tanya mistiknya itu, bahwa bisa menyembuhkan penyakit. Ya, saya juga bahas sedikit, singgung sedikit di artikel itu bahwa memang sebenarnya ya perjamuan kudus yang mengutip darah Kristus dapat menyembuhkan penyakit kita itu sebenarnya kan juga tidak diajarkan oleh Alkitab ya. Bilur-bilur darah Kristus itu kan bukan untuk menyembuhkan penyakit secara jasmani, saudara, tapi itu adalah dimasukkan untuk secara rohani, gitu. Nah itu apa namanya? Tapi kalau menjadi praktik yang membuat perjamuan kudus itu menjadi jimat ya, bahwa ini bisa menyembuhkan, bisa membuat saya sukses, membuat penyakit saya hilang dan sebagainya, menurut saya itu adalah praktik ya atau konsep teologis yang tidak tepat gitu. Jadi itu jawaban saya ya. Perjamuan kudus idealnya harus dilakukan bersama-sama karena itu memang harus dari awal diajarkan praktik secara bersama-sama gitu. Dan untuk masalah mistis itu ya memang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Itu Bu. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Daniel Winardi. Nah kan, kalau udah dipancing, pasti banyak penanya nih. Ada penanya jauh, senior dari Taiwan. Silakan Pak Elma. Iya, salam Pak Daniel Winardi. Saya Elman Marunduri dari GBI Taiwan, Pak. Dan Shalom juga Pak. mahasiswa di ini. Iya, baru mengambil satu, Pak. Oh ya. Pak, mau nanya sedikit, Pak. Jadi aku agak terkilik juga ini dengan penjelasan Bapak ya, bahwa masih ada lagi di saran Calvin ini Pak ya. Seolah di kita ini belum memenuhi syaratnya sesuai dengan keinginan John Calvin. Bukankah begitu Pak? Um, Secara pemikiran iya, tapi kan Calvin tidak punya urusan dengan Pentakosta ya Bapak Ibu. Pak, jadi Betul, hanya pemikirannya saja saya coba pemikirannya Pak ya. umumkan. Tetapi karena dia menyarankan supaya melibatkan sepenuhnya Roh Kudus bekerja dalam Betul. perjamuan kudus. Mm-mm. Gitu ya Pak ya. Nah, apakah di Pentakosta belum sepenuhnya Pak? Kalau saya ikuti dan saya lakukan di gereja kami di Taiwan, itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Caranya dari pertama menyusun
menyusun perjamuannya aja, doa dulu pelayan, mereka doa dulu, baru mereka susun ke roti dan segala macam, sampai pada pelaksanaan ibadahnya gitu Pak. Ya, dengan berbahasa roh dan mendoakan, masing-masing jemaat mengangkat, meyakini, mengimani bahwa cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus dan rotinya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Sampai penutupannya penuh dengan doa. Diiringi dengan bahasa roh sedikit, tentunya ditutup lagi juga dengan doa segala macam. Jadi saya pikir, menurut saya ini Pak, maaf ya, sudah penuh dengan melibatkan Roh Kudus sepenuhnya dalam ibadah perjamuan kudus. Jadi saran daripada Johan ini atau alirannya ini, apalagi yang kurang Pak? Apa kita sudah memenuhi syarat? Sudah sama dengan John Calvin apa belum Pak? Itu yang mungkin saya tanyakan Pak. Karena semua dilibatkan Roh Kudus dari awal sampai akhir. Begitu Pak Daniel. Tolong penjelasan mungkin lebih konkretnya. Ya, terima kasih Pak. Iya, Pak. Saya jawab langsung ya, Bro Mika ya. Makasih Pak Elman. Jadi betul sekali, saya tadi juga mengatakan bahwa memang ibadah kita itu sudah sangat dipenuhi, berpusat kepada Roh Kudus, itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Tapi memang dalam praktiknya seperti yang kita lihat ya, yang saya soroti adalah mengenai mungkin sebelum perjamuan ya, sebelum perjamuan ketika kita melihat refleksi diri kita sendiri, saudara, tentu itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya, tentu adalah pekerjaan Roh Kudus. Cuman yang saya soroti di sini adalah mengenai apa ya, secara verbal gitu, di mana Roh Kudus itu diundang ya ketika melakukan perjamuan kudus untuk tadi yang pemikiran Calvin, menyatukan kita dengan Kristus. Roh Kudus itu hadir benar-benar di dalam perjamuan kudus, menolong kita, menyatukan kita dengan Kristus, dan juga boleh menumbuhkan iman kita sehingga segala berkat dari Allah, dari Kristus yang ada di sorga itu boleh termanifestasi kepada kita. Nah, yang saya temukan selama ini praktik, memang secara verbal itu belum menyebutkan tentang pekerjaan Roh Kudus. Mungkin secara introspeksi ya, secara waktu kita melihat ke dalam diri kita ya, kita berefleksi apakah ada dosa dan sebagainya, tentu itu adalah pekerjaan Roh Kudus, itu sudah pasti. Tetapi ajakan dari gembala gitu ya, mengenai peran Roh Kudus, berdoa, Roh Kudus tolong, Roh Kudus satukan kami dengan Kristus, Roh Kudus tumbuhkan iman kami melalui sarana perjamuan kudus ini. Nah, itu yang belum terlihat ya. Dan juga tadi saya tidak hanya menyoroti itu saja, tapi juga di dokumen-dokumen gereja, misalnya dari tadi buku Kom saya sudah coba kutip saudara, dan ajaran-ajaran yang disampaikan kepada jemaat itu belum menekankan pekerjaan Roh Kudus di dalam perjamuan kudus gitu. Saya belum menemukan pendeta-pendeta untuk mengajarkan ya perjamuan kudus ini adalah peran Roh Kudus ya, peran Roh Kudus dalam perjamuan kudus ini untuk menyatukan iman, untuk menyatukan umat dengan Kristus yang ada di surga, dan juga ini adalah sarana Kristus untuk menumbuhkan iman kita dalam proses pengudusan. Nah, itu yang sebenarnya belum terlihat. Tapi apakah Roh Kudus sudah pasti bekerja di dalam perjamuan kudus? Saya yakin pasti Roh Kudus bekerja. Tetapi dari kita sebagai pemimpin itu memang belum terlalu mensosialisasikan bagaimana pekerjaan Roh Kudus terjadi dalam perjamuan kudus, sehingga jemaat boleh mendapat pemahaman yang lebih dalam. Seperti itu, Pak. Ya, makasih Pak. Makasih. Terus satu lagi Pak, maaf ya, saya bukan menguji, tapi saya memang kurang begitu mengerti satu hal lagi. Yang dipelajari selama ini memang di aliran kita itu, terutama Kristen kan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia, 100% juga Allah. Lalu ada aliran lain hanya percaya hanya kemanusiaannya aja, ada juga yang percaya hanya ke Tuhanannya saja. Ada, kita nggak usah bahas itu ya Pak ya. Kita sudah tahu, kita percaya, ya tadi Bapak katakan 100% manusia, 100% Allah. Bukan hanya dahulu masih di dunia, tetapi di surga sekarang juga dia 100% manusia, 100% Allah. Nah, pertanyaan saya Pak, yang pengertian saya selama ini, kalau dia ada di surga itu dia sudah 100% Allah saja, dia nggak manusia lagi di sana. Menurut saya nih Pak ya, apakah begitu Pak sebenarnya Pak? Tadi Bapak bilang katakan bahwa tetap dia 100% manusia juga di surga juga. Karena dia kembali ke surga, pemikiran saya bahwa dia itu sudah kembali ke habitatnya, bahwa dia Allah sepenuhnya di sana Pak, tidak manusia lagi. Bagaimana kira-kira
penjelasannya Pak. Maaf, makasih. Iya. Jadi yang Bapak tanyakan apakah Kristus em, masih menjadi manusia kan ya di surga ya? Itu pertanyaan Iya, Bapak ya? tadi pernyataan Bapak Oke. begitu kalau tidak salah Pak ya. Dia masih juga manusia di sana. Tapi kalau pengertian saya, kalau sudah di sana dia sudah kembali ke habitatnya. Maaf, kembali ke asalnya sebagai Allah 100%. Bukan manusia lagi. Apa benar begitu Pak pengertian saya? Makasih Pak. Iya. Sebenarnya itu di luar topik ya. Tapi secara umum mungkin nanti di kelas Pak Lawrence atau dosen-dosen teologi Pak Ilman bisa bertanya. Tapi memang secara umum teologi kita meyakini bahwa Kristus itu memang naik sebagai manusia ya. Dia tidak berhenti menjadi manusia karena berapa poin ya. Misalnya Kristus itu terlihat ya ketika ia naik di Kisah Rasul itu, ia naik ke sorga, ia masih dalam wujud manusia ya, dalam space ya, dalam space, ada dalam daging gitu ya. Ketika ia menampakkan diri kepada murid-murid, ia tidak berhenti jadi manusia, ia tetap memperlihatkan dagingnya, yang tangannya yang bolong, kakinya yang bolong, lambungnya tertusuk dan sebagainya kepada Thomas. Dan ia ketika ia naik ke sorga, ia tetap menjadi manusia, dapat dilihat mata ya, dapat dilihat mata. Artinya ada di dalam space, ada di dalam ruang dan waktu, menjadi daging gitu. Dan di dalam Wahyu nanti Pak Herman juga bisa baca ya, di dalam Wahyu, ketika kitab Wahyu maksudnya, dalam kitab Wahyu, Kristus itu mengatakan gini, aku adalah tunas Daud. Yesus tidak berhenti mengatakan aku ini bukan tunas Daud, aku bukan keturunan Daud, tapi Yesus itu meneguhkan, aku adalah tunas Daud, aku adalah keturunan Daud. Nah, bagaimana ceritanya kalau dia berhenti jadi manusia, dia tetap mengatakan dia adalah keturunan Daud? Nggak bisa. Ya kan? Kalau dia adalah 100% Allah, dia tidak mungkin mengatakan saya ini adalah tunas Daud gitu. Padahal dia udah di sorga, di kitab Wahyu dia adalah sudah di Allah di sorga. Saudara. Tapi dia mengatakan aku adalah tunas Daud, aku adalah keturunan Daud yang akan memerintah gitu dan sebagainya. Jadi itu menandakan sebenarnya, salah satu menandakan bahwa Kristus tetap adalah manusia, ia tetap adalah anak Daud, keturunan Daud. Gitu aja sih Pak, singkatnya. Oke Pak, jelas ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak. Pak Daniel. Thank you Pak, makasih Tuhan Pak. berkati Pak. Tuhan Terima berkati. kasih. Baik, terima kasih Pak Elma. Kita lihat di sini ada yang raise hand dari tim PPW. Apakah bisa dipersilakan siapa yang akan mewakili Para pertanyaan? Pak Raden tadi nggak jadi. Biasanya Kaprodi penutup ya Pak Raden Oke. ya. Pak Loren udah siap-siap bertanya. Sesi pertanyaan ditutup ya Pak Loren. Silakan tim PPW. Ya, shalom, selamat siang Pak Daniel. Saya Siang. Rian dari program studi musik gereja 2022. Ingin bertanya tentang periode atau sebenarnya berapa lama sekali sih kita idealnya melakukan perjamuan kudus gitu. Karena saya pernah ketemu ada gereja yang setiap hari, bahkan ada yang setiap minggu, atau ada yang setahun mungkin cuma 3 kali gitu. Jadi idealnya atau sebenarnya berapa kali sih atau berapa lama sekali kita harus melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Pak. Iya. Thank you, Rian. Jadi itu juga adalah perdebatan ya dari masa reformasi, karena kita bicara mengenai John Calvin ya, masa reformasi di abad 16 gitu ya. Itu juga menjadi perdebatan. Misalnya saya sebut Zwingli ya. Zwingli itu dia hanya mengadakan perjamuan kudus 4 kali setahun. 4 kali setahun di masa reformasi. Jadi di Swiss dulu itu mengadakan 4 kali setahun, saudara. Eh, saya lupa Natal ya, Paskah gitu, hari raya Pentakosta dan sebagainya gitu, saya lupa ada beberapa lagi. Dia hanya 4 kali gitu. Tapi Calvin nih yang kita sedang bahas itu dia kurang setuju. Dia mengatakan sebaiknya perjamuan kudus itu diadakan setiap minggu. Itu menurut Calvin, setiap minggu. Tapi karena ada situasi politik di tempat dia melayani, tidak bisa diadakan setiap minggu gitu. Jadi harus mengikuti aturan dari pemerintah pada waktu itu ya. Nah, sebenarnya jujur saya juga kurang paham awal mulanya kenapa gereja Pentakosta kita itu mengadakannya sebulan sekali. Ya, saya belum meneliti kembali tuh Rian, kenapa sebulan sekali. Tapi menurut saya kalau misalnya mengenai tadi ya, seorang bapak di sorga, bapak di sorga itu memberi makan kepada anak-anaknya, memang teologi reform itu, Calvin itu mengemukakan sebaiknya memang sesering mungkin perjamuan kudus. Karena itu adalah makan ya kan, makanan yang diberikan Bapak. Masa makan cuma sebulan sekali gitu ya, masa makan cuma setahun 4 kali gitu kan, enggak. Itu tapi sesering mungkin ya. Tapi gereja kita mengikuti peraturan gereja kita ya, bahwa sebulan sekali
Kita mengadakan secara rutin perjamuan kudus seperti itu. Dan menurut saya itu sangat baik-baik saja, tidak masalah. Dan juga kita tuh ya, mungkin ada Paskah, terus misalnya tahun baru kemarin kita juga mengadakan perjamuan kudus gitu untuk mengenang kematian Kristus dan sebagainya, sebagai pembukaan sesuatu yang baru gitu. Dan itu tidak masalah. Saya tidak menemukan masalah di dalam frekuensi berapa kali kita melakukan perjamuan kudus. Seperti itu sih, Rian. Jadi memang itu ada perdebatannya memang ya. Tapi kita mengikuti tradisi dari gereja kita. Baik, bagaimana penanya? Aman ya? Oke, mengingat durasi, Pak Raden boleh mengajukan pertanyaan tapi singkat ya, Pak. Singkat ya. Shalom Pak Daniel. Shalom. Oke, jadi saya mau tanya dikit. Soalnya kemarin saya juga baru beberapa waktu lalu baca artikel gitu ya, yang dimana dibilang bahwa sesungguhnya perjamuan kudus itu adalah simbol. Simbol apa? Simbol kalau misalkan dalam perkawinan orang Yahudi ya. Itu kalau orang Yahudi kan ada namanya proses tunangan. Tunangan itu yang dimana si wanita harus meminum cawan yang memang diberikan dari sang pria. Sebagaimana kita simbol dari gitu juga kan ya. Kita kan sebagai pengantin wanita gitu. Nah, yang dimana saat proses tunangan kalau misalkan si wanitanya oke, saya mau minum, artinya dia siap untuk ditinggal. Kalau kita orang Jawa itu ada apa ya bahasanya, dipingit ya, yang dimana dia nggak boleh ketemu nih seminggu atau kira-kira berapa bulan. Yang pasti kalau kamu udah minum dari cawan itu, ya udah berarti kamu udah pasti mau menunggu aku si mempelai pria untuk balik lagi gitu ke tempat kamu untuk nanti menjemput gitu. Nah, itu sebenarnya kan berarti nggak, ini saya mencoba keluar ya, bukan keluar sih, maksudnya nggak, saya mengimani dari apa yang sudah mungkin Pak Daniel dan apa yang kita udah jalani. Cuman kalau dalam sisi lain sebenarnya nggak ada urusan sama sekali dong dengan yang namanya mungkin peran Roh Kudus. Kalau misalkan kita lihat dari persepsi itu, yang dimana oh ya ini sebagai simbol aja bahwa kita memperingati bahwa Yesus akan datang nanti pada kali kedua gitu. Istilahnya ini sebagai memperkuat kita punya keyakinan aja bahwa oh dengan adanya perjamuan ya kita yakin aja nih bahwa kita nanti akan ada kedatangan yang kedua itu gitu. Nah, mungkin gimana pandangan Pak Daniel, dan mungkin satu singkat lagi, eh, ini agak menarik sih, mungkin teman-teman musik kenal yang Andrew ya, Andrew Clementiu gitu ya, yang menjadi ikon kita gitu ya, yang dimana sebenarnya ada pertanyaan yang nyeleneh tapi ini masuk banget nih konteksnya ke dalam kita. Pak, boleh nggak kalau saya perjamuan, saya menggunakan lagu ini, lagu itu, lagu ini. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang ideal? Nah, jadi saya kadang jadi menggelitik juga. Iya ya, benar juga ya. Kadang pertanyaan itu sebenarnya yang ideal tuh seperti apa? Apa? Berhubung dengan Pak Daniel kan dosen musik juga, maksudnya menurut Pak Daniel seperti apa gitu. Silakan Pak, terima kasih. Sorry, saya klarifikasi. Lagu yang dimaksud lagu sebelum atau sesudah atau gimana, Pak? Lebih kepada sesudah meresponi gitu ya. Kalau dalam konteksnya kan bagaimana menghayati Roh Kudus untuk berperan gitu ya. Ini masuk ke konteksnya Oh, Bapak tadi. oke. Mungkin saya jawab yang pertama dulu ya. Jadi mengenai tradisi Yahudi itu saya juga memang pernah baca, tapi saya belum meneliti lebih lanjut. Dan saya pribadi, menurut saya ada unsur itu pasti, Pak. Karena kalau tadi dihubungkan dengan kedatangan mempelai gitu ya, kedatangan Kristus yang kedua kali, pasti ada unsur itu. Jadi selama kita melakukan perjamuan kudus itu juga kita mengenang kematian Kristus dan juga kita menunggu penggenapan keselamatan. Kan keselamatan itu kan sudah tapi belum ya kan, already but not yet gitu. Keselamatannya sudah kita terima nih, sudah kita terima. Kristus sudah mati bagi kita, tapi kan belum tergenapi secara perfect. Nanti ketika ia datang kedua kalinya kita naik ke surga itu baru digenapi gitu. Perjamuan kawin anak domba dan sebagainya di kitab Wahyu ya. Itu kan ada unsur itu, Pak. Jadi pasti, jadi tidak menolak unsur itu. Tapi ketika melihat apa yang menjadi pembahasan Alkitab secara lebih dominan ya mengenai perjamuan kudus, yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa ada kesatuan kita dengan Kristus ya. Yesus Kristus itu adalah roti hidup itu di Yohanes 6, roti hidup yang jadi satu lalu dipecah-pecahkan. Tadi juga saya belum bilang ya. Tadi saya sempat singgung sedikit yang pas Bro Mika tanya. Jadi zaman dulu itu perjamuan kudus itu rotinya kan satu ya, rotinya satu gitu, bundar. Nah, kenapa dipecah-pecahkan?
Ya kan, kenapa Yesus mengatakan nih aku pecahkan seperti tubuhku yang terpecah bagi kamu. Karena memang roti itu pada waktu itu satu, saudara, dipecah, dibagi-bagikan ya kan ke murid-murid, ke yang mengikuti. Sehingga kesatuan itu tuh terjadi. Oh ya, kita nih berasal dari satu tubuh yang sama, menerima pecahan-pecahan itu. Tapi simbolnya kan tetap satu tubuh, Kristus yang dipecahkan bagi kita. Jadi itu kuat sekali makna tentang kesatuan kita dengan Kristus dan kesatuan dengan sesama jemaat. Nah, itu yang menjadi penekanan dominan dari Alkitab ajaran Paulus, dari Perjanjian Baru, Pak Raden. Itu yang paling dominan gitu. Bukan hanya mengenai kedatangan mempelai Kristus itu, bukan hanya itu, tapi yang lebih dominan diajarkan adalah mengenai kesatuan kita dengan Kristus dan juga sesama. Itu yang ditekankan. Sehingga tadi saya menyoroti peran Roh Kudus itu yang utama itu yang diimani oleh Calvin yang diajarkan itu adalah mengenai kesatuan kita dengan Kristus dan juga tentunya pasti sesama ketika kita mengadakan itu. Nggak ada dulu kita ya roti itu kan kita sekarang rotinya satu-satu, betul ya, satu kita dikasih itu. Nah, sebenarnya nih ya itu kurang maknanya dengan kesatuan Kristus, kurang itu. Karena zaman dulu benar-benar satu roti dipecah-pecahkan, tapi sekarang kita udah menerima terpecah-terpecah. Nah, itu yang kurangnya di situ. Tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah, itu kan simbol zaman dulu gitu. Nah, tapi yang penting kita jemaat itu bisa memaknai kesatuan itu. Jadi menurut saya tidak menyangkal ada unsur itu, Pak. Tapi memang yang dibahas di Alkitab yang lebih dominan adalah mengenai kesatuan itu. Lalu mengenai lagu ya, sepemahaman saya, sepengamatan saya, gereja-gereja baik Pentakosta ataupun Reform dan lain-lain, misalnya di Reform itu umumnya kalau Perjamuan Kudus itu menyanyikan lagu yang mengenai salib Kristus, gitu, mengenai salib Kristus. Jadi ada himne-himne yang atau ya himne-himne dan sebagainya yang mengenai jalan Kristus di salib. Dan sesudahnya juga menyanyikan lagu yang sama ulang gitu, saudara. Itu ada yang kayak gitu. Di kampus saya sendiri di STRI itu juga sama. Sebelum melaksanakan Perjamuan Kudus itu pemimpinnya menyanyikan lagu seringan sih Hillsong yang Thank You for the Cross Lord gitu. Itu. Jadi mengingat kematian Kristus dan juga sesudahnya gitu. Tapi menurut saya secara pribadi nggak terlalu masalah sih. Dan memang lebih bagus kalau lagunya itu dihubungkan dengan penderitaan Kristus, dengan salib Kristus, karena memang itulah intinya kan, Kristus yang tubuhnya terpecah. Nah, itu yang harus dinyanyikan sebenarnya. Dan sebagai ucapan syukur, menurut saya lagu yang sekarang kita nyanyikan Terima Kasih Yesus juga sebenarnya menaikkan ucapan syukur kan gitu. Maknanya kan menaikkan ucapan syukur, tidak ada masalah. Untuk mungkin untuk pembukaan ya, untuk WL mungkin ya yang memimpin Perjamuan Kudus mungkin, nah itu bisa disarankan lagu-lagu yang memang bertemakan tentang salib Kristus. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih buat Pak Daniel atas jawabannya. Aman ya, Pak Andika? Oke, mengingat durasi ya, ini sejarah desiminasinya lewat waktu. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi sukacita, mengingat topiknya menarik sekali dan pembicaranya juga luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, kita akan akhiri desiminasi kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih buat ilmu yang sudah dibagikan. Pak Daniel Winardi, diberkati Tuhan selalu dan semakin memberkati dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup dengan doa dan nantinya di akhir kita akan menerima berkat dari Pak Loren ya, karena Pak Andreas nggak ada. Baik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah menyelesaikan desiminasi kami hari ini. Tuhan, biar apa yang sudah kami terima dari Pak Daniel Winardi, kami bisa terapkan itu Tuhan selaku orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, berkati beliau lebih lagi di dalam penyelesaian studinya Tuhan. Kami akan percaya hikmat marifat yang daripada Tuhan tercurah atas hamba-Mu. Pelayanan, pekerjaan, keluarganya semakin Engkau memberkati Tuhan. Terpuji nama Bapa yang baik, kami akan lanjutkan aktivitas kami dan sebelumnya kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri kegiatan desiminasi kita dengan angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan iman bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita semua di alam permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel Winardi. Terima kasih buat semua. Pak Lorenz, Bu Romika semuanya. Tuhan berkati.